Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar. Nah, pada hari Rabu dan juga pada hari Selasa kemarin, kita sudah mempelajari tema F subtema 1, yaitu tentang mapel IPA dan IPS. Untuk hari ini, hari Jumat, kita akan melanjutkan tema F-nya, yaitu subtema 1 pada mapel Bahasa Indonesia. Untuk anak-anakku semuanya yang sudah mempunyai buku paket tema F, ya, bisa dibuka pada halaman 6 tentang pembelajaran yang pertama, yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, kita nanti akan membahas tentang teks eksplanasi itu apa dan ciri-cirinya seperti apa. Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Seperti apa? Yaitu fenomena alam, sosial, dan juga budaya. Nah, peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita itu selalu mempunyai hubungan sebab dan proses. Nah, itu nanti bagaimana terjadinya sebab dan proses tersebut yang akan menjadikan teks itu adalah sebagai teks eksplanasi yang kita sebut sebagai penjelas. Ya, jadi teks eksplanasi ini yaitu tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu terjadi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang kedua, teks eksplanasi disajikan sesuai dengan fakta faktual. Nah, maksudnya itu apa? Yaitu benar-benar terjadi fakta, ya, tidak dibuat-buat, ya, tidak dibuat-buat. Fakta itu benar-benar terjadi. Itu adalah ciri dari teks eksplanasi. Yang ketiga adalah mengandung suatu informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Nah, itu ada pada halaman 6, ya. Nanti bisa dibuka dan dipelajari pada poin ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, ya, anak-anak bisa buka pada halaman 13. Ini lebih kepada bagaimana anak-anak membaca teks eksplanasi yang nantinya bisa digunakan sebagai informasi apa yang terjadi pada teks yang sudah anak-anak baca. Pada halaman 13 itu ada bacaan teks, ya, tentang suhu dan kalor. Nah, dalam teks tersebut ada 5 paragraf. Nah, di situ ada 5 paragraf. Setiap paragraf itu pasti mempunyai ide pokok atau kalimat utama. Nah, ini pernah kita bahas pada semester 1, ya, tentang mencari ide pokok atau kalimat utama dari suatu paragraf. Yang ketiga adalah serta mempunyai informasi yang penting bagi sang pembaca. Nah, jadi setiap teks nanti, setiap paragraf itu pasti ada informasi yang bisa digunakan oleh sang pembaca. Yang penting itu apa? Nah, itu nanti bisa digunakan seperti itu. Masih di halaman 13 dan 14, ya, setelah membaca teks tersebut, anak-anak bisa mencoba untuk berlatih mengerjakan soal yang ada di halaman 14. Nah, bagi yang sudah mempunyai buku temanya, ya, silakan nanti dicoba pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, yaitu di halaman 14. Setelah apa? Setelah membaca teks yang ada di halaman 13 tadi, yaitu tentang suhu dan kalor. Bagi yang belum mempunyai buku tema F, bisa diperhatikan teks berikut ini serta silakan untuk dibaca secara seksama agar nanti mengetahui jawabannya pada
halaman 14 yang sekaligus ada pada video ini. Nah, ini adalah suatu paragraf yang ada pada halaman 13 dan 14. Yang belum punya buku paket ya bisa nanti dibaca tentang teks ini. Ustadz akan bacakan 2 paragraf saja, nanti paragraf 3, 4, dan 5 bisa dibaca secara mandiri ya. Paragraf pertama, kita sering merasakan panas, dingin, dan biasa. Tingkat panas tersebut dapat bertambah atau berkurang. Tingkat panas benda akan naik jika benda dipanaskan, dan tingkat panas suatu benda akan turun jika benda didinginkan. Tingkat atau derajat panas suatu benda disebut suhu. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi dan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Sementara itu, panas atau kalor merupakan salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Contohnya, ketika kita ingin mandi air hangat, maka yang biasa kita lakukan adalah memasak air panas dan mencampurkannya dengan air dingin. Kemudian, kita mengukur suhu air campuran tersebut. Pada saat dicampurkan, energi panas pada air panas akan berpindah menuju air yang lebih dingin, sehingga mencapai suatu suhu seimbang, yaitu suhu air menjadi relatif sama karena air panas suhunya menjadi menurun dan air dingin suhunya menjadi naik. Nah, ini adalah paragraf pertama yang ada pada halaman 13. Di paragraf kedua, panas dan dinginnya suatu benda dapat kita rasakan melalui indera peraba. Akan tetapi, apakah indera peraba dapat mengukur besar suhu suatu benda? Kemampuan indera peraba tidak dapat mengukur suhu suatu benda dengan tepat. Suhu suatu benda dapat diukur dan diketahui secara tepat dengan menggunakan termometer. Sementara itu, alat untuk mengukur panas atau kalor disebut kalorimeter. Nah, itu adalah 2 paragraf yang Ustadz bacakan ya. Untuk paragraf ketiga, keempat, dan kelima ini nanti bisa dibaca anak-anak yang belum mempunyai buku paket ya, bisa dibaca dari sini dan di skip dulu untuk nanti tahu bagaimana informasi-informasi yang saya mendapatkan pada bacaan tersebut. Nah, setelah sampai nanti membaca suatu bacaan di halaman 13, di halaman 14 itu ada beberapa pernyataan atau beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ada 3 poin, ada poin A, ada poin B, ada poin C. Nah, di situ dari bacaan yang sudah anak-anak baca tadi, ada suatu informasi setiap paragraf yang di poin C itu ya. Paragraf 1, informasi apa yang dapat sampean baca tadi. Paragraf kedua, ketiga, keempat, sampai kelima pasti ada informasi-informasi yang sampean dapatkan dari bacaan atau teks eksplanasi tentang suhu dan kalor. Nah, ya di situ nanti bisa dicoba meskipun bukan sebuah tugas ya, dilatih untuk belajarnya agar apa? Agar nanti tidak tertinggal tentang pembelajarannya. Nah, itu adalah pembelajaran kedua ya di halaman 13 dan 14. Selanjutnya untuk pembelajaran 3 itu ada pada halaman 20. Nah, kalau anak-anak buka pada halaman 20, nah di halaman 20 itu terkait juga teks eksplanasi dengan tema atau judulnya hubungan manusia dengan lingkungan alam. Ini sama dengan yang tadi ya, di halaman pembelajaran 2 tadi, halaman 14 itu mencari paragraf. Informasi yang ada pada setiap paragraf itu dicari ya, sama dengan pembelajaran 2.
Begitu juga di pembelajaran 4 di halaman 30, dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pembelajaran 5 di halaman 39 yaitu pemuaian benda akibat perubahan suhu. Serta yang terakhir adalah di pembelajaran 6 halaman 45 yaitu tentang tanggung jawab warga negara. Nah, jadi itu anak-anak tentang pembelajaran bahasa Indonesia mencakup subtema 1 yaitu memahami tentang teks eksplanasi yang kita sebut dengan teks penjelas ya. Dan bisa dicoba, contoh-contohnya banyak sekali pada pembelajaran 3, 4, 5 dan 6. Ya, yang dicontohkan Ustaz tadi adalah di pembelajaran 2. Dan selanjutnya di pembelajaran 3, 4, 5 dan 6 nanti anak-anak juga bisa dicoba. Nah, itu yang bisa Ustadz berikan untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari Jumat ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan ilmu bagi anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga 2 minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik, yaitu pembelajaran tatap muka atau luring. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.